lama'an. Lama'u artinya kilauan cahaya. Dan kita selalu bercerita tentang cahaya. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan cahaya. Kilauan cahaya. Oleh sebab itu kitab ini adalah kilauan-kilauan cahaya. Bahasa simpelnya ilham. Nabi menerima wahyu. Badi'uz Zaman Said Nursi adalah ulama pewaris para nabi. Wahyu tidak lagi ada karena tertutup setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi Badi'uz Zaman Said Nursi mendapatkan ilham. Karena kesucian hatinya, karena ketulusan amalnya, karena ikhlasnya, maka Allah bukakan hijab kepada beliau. Jadi beliau bisa membaca ayat, lalu kemudian ada makna-makna yang tersirat yang tak bisa kita pahami kalau kita hanya sekedar membaca sendiri. Kita bisa lihat itu dalam cerita munajat Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dimakan ikan, dalam perut ikan itu dia berdoa, doanya dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, aku orang-orang yang zalim. Seringkali kita diajarkan guru-guru kita bahwa Nabi Yunus itu berada di beberapa kegelapan. Yang pertama, gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya laut. Yang ketiga, gelapnya perut ikan. Saya pun selalu berceramah di depan jamaah begitu. Jamaah sekalian, kalau kita sedang menghadapi berbagai musibah dalam hidup, maka doalah seperti doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah akan keluarkan kita dari 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya laut, gelapnya malam. Tapi ternyata Badi'uz Zaman Said Nursi melihat sisi lain dari gelap-gelap itu. Itu bisa kita lihat di halaman buku beliau Al-Lama'at di halaman 4. Apa kata beliau? Gelap yang pertama itu gelap malam. Yang dimaksud dengan gelap malam itu adalah ketidakpastian masa depan. Bagaimana gelapnya malam? Selama ini Abdul Somad kalau ceramah, Nabi Yunus berada di tengah malam. Tapi saya tak bisa mengaitkannya dengan kehidupan saya sekarang. Badi'uz Zaman Said Nursi memberikan interpretasi. Gelapnya malam saat Nabi Yunus berada di perut ikan itu, maksudnya adalah gelap malam itu gelapnya masa depan. Masa lalu kita tahu. Masa sekarang kita sedang berada di, tapi masa esok pagi gelap. Tak nampak. Dan tidak ada tempat minta tolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu beliau katakan, masa depan kita gelap. Maka kita melihatnya dengan pandangan kelalaian. Tampak gelap dan menakutkan. Bahkan lebih gelap 100 kali lipat daripada malam yang dilalui Nabi Yunus alaihissalam. Kalau Nabi Yunus bisa menghilangkan gelap malam itu dengan terangnya cahaya Allah dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka kegelapan kita tentang esok hari, kita dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Takut PKI akan bangkit, takut akan ada krisis pangan, takut dengan COVID-19, takut anak tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, takut tidak bisa makan, takut. Kita sedang sebagaimana takutnya di tengah malam gelap. Makanya anak kecil itu tidak boleh lampu sampai mati. Karena kalau anak kecil lampu mati itu dia bisa sesak napas. Maka lampu harus terus hidup. Maka begitulah orang yang jauh daripada hidayah, sempit dadanya, tak bisa bernapas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana gelapnya lautan dan ombaknya itu membuat beribu-ribu jenazah tumbang jatuh. Lautan 100 kali lipat menakutkan daripada lautan Nabi, tempat Nabi Yunus dilemparkan. Lautan kita adalah bumi. Lautan Nabi Yunus waktu itu adalah betul-betul air laut, gelap. Tapi lautan kita adalah bumi ini, yang sekarang sedang gelap. Karena banyak orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gelap. Apa hubungan kegelapan? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang menjauh dari petunjuk Al-Quran, siapa yang jauh dari ajaran agama Islam, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta, gelap. Jadi dunia ini terang benderang, tapi orang melihatnya berjalan dalam keadaan gelap. Mohon maaf,
Kalau ada saudara kita yang tunanetra tidak bisa melihat, dia hanya melihat dunia ini gelap sementara saja. Begitu malaikat maut datang, nyawanya keluar, insya Allah terang benderang. Tapi orang yang gelap di dunia, gelap di alam kubur, gelap di alam berbangkit, gelap di akhirat, gelap selamanya. Yang ketiga adalah bagaimana gelapnya perut ikan. Yang dimaksud dengan gelapnya perut ikan itu adalah nafsu ammarah. Ammaratum bisu, yang membawa kepada kejahatan. Orang kalau sudah ditelan oleh nafsu, nafsu politik, nafsu harta, nafsu seksual, nafsu kebendaan, nafsu materi, nafsu duit, maka gelap semuanya. Tak lagi bisa dibedakan mana kawan, mana lawan, mana milik dia, mana milik orang. Hantam kromo, bantai saja. Tidak lagi ada rem yang bisa. Oleh sebab itu maka perenungan Said Nursi ini, dari mana kira-kira Said Nursi bisa menginterpretasikan ini? Beliau tidak menyebutnya tafsir, beliau tidak menyebutnya takwil, tapi beliau menyebutnya lama'at, adalah kilauan-kilauan cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pakar tafsir dari Al-Azhar Mesir namanya Syekh Abdullah Darras. Kata beliau, Al-Quran itu seperti permata. Intan, dilihat sekali nampak satu sisi, dilihat dua kali nampak tiga sisi, dilihat 5 kali nampak 7 sisi. Semakin banyak dilihat makin muncul sisi-sisinya. Dibaca sekali terkandung satu makna. Maka beliau bisa itu kenapa? Karena dia hafal Quran, dia mengerti bahasa Arab, dia renungkan. Maka tidak hanya ilmu kasbi, ilmu yang diperoleh dengan hasil usaha, tapi juga di situ ada ilmu mauhibah. Dia mendapatkan ilmu karunia, ilham dari Allah SWT. Maka nampaknya bahwa kegelapan yang dihadapi oleh manusia itu, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, gelap perut ikan, gelap hawa nafsu, gelapnya lautan, gelapnya dunia, gelapnya malam adalah sebagaimana gelapnya masa depan yang tak jelas. Lalu apa yang bisa menghilangkan kegelapan ini? Terlalu banyak orang yang mencaci maki kegelapan. Ada 1-2 orang yang menyalakan lilin. Apakah malam itu hilang berganti siang? Atau karena siang itu datang malam pun hilang? Apakah malam itu hilang sendiri karena ada cahaya? Apakah gelap itu sirna karena ada cahaya? Atau kalau ada cahaya tiba-tiba gelapnya hilang? Untuk memastikan ini kita tunggu nanti malam. Matikan semua lampu, gelap gulita. Coba nyalakan 1 lilin. Begitu ada nyala 1 lilin, hilanglah gelap. Lalu orang berkata, oh ternyata gelap itu hilang sendiri. Tapi orang yang tajam mata batinnya dia akan berkata, karena ada lilin yang menyala itulah maka gelap itu menjadi hilang. Terang benderang karena cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan cahaya maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala menerangi cahayanya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya itu seperti lekukan di dinding. Di dalam lekukan itu ada misbah lampu. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyatu wala gharbiyah. Maka dia memancarkan cahaya ke segala penjuru. Cahaya itu yang sedang kita petik. Cahaya yang ada pada Nabi terang benderang 1000 watt. Turun kepada sahabat makin kecil. Turun kepada tabi'in makin kecil. Turun dan turun dia kepada pewaris para Nabi, Badi'uz Zaman, Said An-Nursi. Maka yang bisa menerangi kita dari gelapnya perut ikan, dari gelapnya dunia, dari gelapnya lautan, yang bisa menerangi itu adalah cahaya Allah. Maka kita banyak-banyak merenungkan, mengamalkan la ilaha illa anta. Kalau kita sedang diserang oleh musuh-musuh kita, la ilaha illa anta. Tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau kecuali Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang berbuat silap, salah dan dosa. Ngaku kalau salah. Banyak orang tidak pernah mau mengaku ketika dia salah. Maka ketika kita sadar pada hakikat itu, tak ada tempat berserah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyelamatkan kita dari kegelapan malam, dari gelapnya perut ikan, dari gelapnya lautan, dari hawa nafsu ammaratum bisu, dari gelapnya dunia, dari gelapnya marah. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Sebagaimana berserah dirinya Nabi Yunus alaihi salam.